Kaum muslimin, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan petang hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan ketaatan kepada Allah, apalagi dengan ketaatan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan nikmat yang besar. Karena banyak sekali kaum muslimin yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan, diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berada di atas sunnah, menjalankan ketaatan sesuai dengan petunjuk, itu merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri kaum muslimin. Kemudian selawat serta salam kita hadiahkan atau kita sampaikan buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat yang terus kita sampaikan, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat yang kita bacakan itu pada hakikatnya manfaatnya adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat itu sendiri merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita juga semoga tercurah buat keluarga beliau, anak-anak beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga untuk orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan apa yang dibawakan, yang diajarkan oleh Nabi sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin kalau dalam kajian ini perdana bagi kami untuk duduk hadir bersama Bapak Ibu semuanya di Masjid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ini di Simpang 4 Pasaman Barat. Baru kali ini, Pak, rasanya duduk di sini di depan bapak-bapak semua. Agak gemetaran juga sih. Yang hadir senior-senior anak semua gitu. Tapi kita kan dalam rangka saling belajar ya, Pak ya. Kita ini semuanya cuman dalam rangka saling mengingatkan gitu. Ya, mudah-mudahan Masjid Umar ibn al-Khattab ini kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadah dan mengambil manfaat yang lain dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga fungsi masjid ini terus kita makmurkan dengan sebaik mungkin. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, di kesempatan petang hari ini menjelang salat Isya, ya, di antara salat maghrib dan salat Isya ini, marilah kita manfaatkan waktu sejenak untuk duduk bersama dalam rangka mempelajari ataupun mendengarkan pesan-pesan dari para ulama kita yang mereka ambil dari pendahulu-pendahulu kita di dalam beragama,
yaitu para salafun saleh. Tentunya semoga ilmu ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kami ingin membawakan pembahasan tentang pengagungan ilmu, sebagaimana yang diumumkan oleh panitia. Kami ambil dari kitab Khulasah Ta'zimul Ilm, Khulasah Ta'zimul Ilmi, buah karya Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, atau sering dikenal dengan Syekh Al-Utsaimin, bukan Syekh Al-Utsaimin Pak ya. Kalau Syekh Saleh atau Syekh Utsaimin itu pakai fa ya, kalau ini pakai shad. Beliau adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi. Masih hidup Pak sampai sekarang insyaallah. Hafizahullah ta'ala. Banyak sekali buah karya beliau di dalam ilmu syar'i. Bahkan beliau sering mengadakan daurah-daurah ilmiah di Masjid Nabawi. Bagi bapak-bapak yang punya kesempatan untuk umrah, sering sekali beliau mengadakan daurah-daurah ilmiah di Masjid Nabawi. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah umrah dan haji. Karena pengen juga, Pak ya. Ya, kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi ini ya beliau kasih judul khulasah ya. Khulasah itu artinya ringkasan. Jadi kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Ta'zimul Ilm. Ada sebuah kitab yang beliau tulis juga sendiri. Beliau tulis kitab tersebut dengan judul Ta'zimul Ilm. Maka yang kita ambil sekarang adalah khulasahnya, ringkasannya. Karena tidak bisa kita pungkiri, Pak, bahwasanya kita hidup di akhir zaman ini, ilmu itu semakin berat untuk dipelajari. Maka salah satu yang akan terjadi di akhir zaman adalah diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya dengan cara diwafatkannya para ulama. Allah angkat ilmu tersebut. Sehingga orang-orang yang tinggal atau yang hidup di akhir zaman itu banyak yang tidak mengetahui tentang perkara ilmu. Ya, mudah-mudahan kita yang masih hidup di akhir zaman ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama itu banyak sekali pembahasan-pembahasan yang rumit mungkin bagi para penuntut ilmu hari ini. Maka sering kita dapatkan pembahasan tentang syarah gitu. Kalau dulu para penuntut ilmu zaman dahulu itu cuman biasanya misalkan datang para ulama, misalkan ulama hadis di sebuah tempat. Seperti misalkan Imam Al-Bukhari atau Imam Ahmad bin Hanbal datang ke suatu tempat. Maka para penuntut ilmu itu cuman mendengarkan hadis, Pak. An fulan sampai ke para sahabat, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah cukup sampai situ. Tidak ada penjelasan gitu. Tidak ada syarahnya. Kenapa, Pak? Karena udah mereka paham gitu ya. Pertama bahasanya, mereka paham dengan bahasa Arab gitu ya. Kemudian pemikiran zaman itu tidak banyak gitu. Disampaikan hadis, dibacakan ayat Al-Quran, mungkin disampaikan sedikit komentar dari sahabat, udah selesai gitu. Mereka udah paham dalam menjalankan apa yang dimaksud dari hadis tersebut. Tapi kalau hari ini butuh penjelasan gitu, butuh syarah. Maka banyak sekali kita lihat hari ini kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama syarah dari kitab tertentu. Misalkan
kitab hadis arba'in yang paling gampang ya Pak ya, yang paling sering kita dengarkan, ada syarahnya, syarah arba'in an-nawawiyah. Atau misalkan kitab Riyadhus Shalihin yang masih dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi juga. Maka kita akan lebih banyak mendapatkan faedah dari kitab tersebut apabila kita ambil syarahnya, penjelasannya. Inilah realita yang harus kita hadapi hidup di akhir zaman ini. Karena memang semakin jauh dari zaman kenabian, maka kita akan semakin jauh dari ilmu. Oleh sebab itu, marilah kita dengan sedikit ini, dengan kesempatan yang sedikit ini, kita berusaha untuk mengagungkan ilmu tersebut. Bukan berarti kita berlebih-lebihan dalam mengagungkannya. Karena ada orang yang mengatakan, wah orang salafi itu mendewakan ilmu katanya. Menuhankan ilmu. Sedikit-sedikit bilang ilmu, sedikit-sedikit dalil gitu. Sering kita dengarkan Pak? Bukan. Namun kita mengagungkan ilmu itu proporsional gitu ya. Sesuai dengan kadarnya gitu. Baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bahas kitab ini? Anda enggak tahu ya, jangan-jangan udah dibahas Pak oleh para ustadz di sini. Pernah Pak kitab Ta'zimul Ilmi? Belum ya Pak. Ya, karena ya mengagungkan ilmu itu sangat penting. Terus terang Pak, terkadang kita tuh sedih Pak ya. Ya wallahu a'lam apa yang terjadi. Kalau kemarin ana hadir di kajian Ustadz Rafel hafizahullah taala, ana lihat kok yang hadir cuman sekian orang gitu ya. Padahal ya kapan lagi kita untuk belajar dan terus belajar gitu. Maka salah satu bentuk kita mengagungkan ilmu itu ya hadir di majelis ilmu gitu ya. Salah satunya adalah hadir di majelis ilmu. Karena pada hari ini untuk hadir di majelis ilmu itu memang sesuatu yang berat. Walaupun fasilitas yang sedemikian rupa ada pada hari ini, ada TV, ada gadget, semua kajian ustadz bisa kita ikuti. Tapi untuk duduk di majelis ilmu itu tentu berbeda dengan ketika kita duduk di hadapan TV ataupun di hadapan gadget kita gitu ya. Maka ya ini merupakan nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di masjid, duduk bersama, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para ulama, arahan dari para ulama. Ini merupakan nikmat yang harus juga kita syukuri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Namun tentu banyak sekali yang terkadang harus kita benarkan persepsi kita. Bukan berarti menuntut ilmu yang disebutkan wajib itu harus kita duduk di bangku sekolah, harus kuliah, enggak. Tapi apapun caranya, apapun fasilitasnya bisa kita gunakan untuk menuntut ilmu. Tapi di dalam proses-proses yang ada itu tentu ada yang lebih utama.
Pertama ya utamanya kita hadir dalam majelis, duduk di masjid misalkan, dapat keutamaan misalkan seperti kita ini. Di antara salat maghrib dan salat isya ada keutamaan menunggu salat. Kemudian juga banyak ya proses-proses dalam menuntut ilmu. Makanya salah satu penafsiran ataupun penjelasan para asatidzah kita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, terserah jalan yang seperti apa, mau naik kendaraan, mau berjalan kaki, ataupun yang lainnya, apapun bentuknya, maka proses itu kita lalui untuk belajar dan belajar. Maka kata Nabi SAW, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kata para ulama ataupun para asatidzah kita, menuntut ilmu itu jalan pintas untuk masuk surga. Allah akan mudahkan bagi mereka yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, yaitu jalan menuju surga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan kitab ini. Di dalam muqaddimah yang beliau bawakan, kami akan bacakan atau membawakan muqaddimah yang kedua yang beliau sebutkan di dalam kitab Khulasah Ta'zimul Ilmi ini. Setelah Syekh Al-Utsaimin memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian beliau menyebutkan, amma ba'du fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimi wa ijlalihi. Sungguhnya kadar pengagungan seseorang atau seorang hamba terhadap ilmu itu akan berbanding lurus dengan pengagungan hatinya dan pemuliaan yang dilakukan hatinya terhadap ilmu tersebut. Jadi kadar keilmuan seseorang itu akan terlihat bagaimana seseorang itu mengagungkan ilmu tersebut. Kalau hatinya memuliakan ilmu tersebut, mengagungkan ilmu tersebut, maka seperti itulah kadar keilmuan orang tersebut. Kemudian beliau menyebutkan, barang siapa yang mengisi hatinya dengan ilmu dan memuliakan ilmu tersebut, maka jadilah hatinya tersebut sebagai tempat ilmu itu. Salaha an yakuna mahalla lahu. Jadi hati itu akan menjadi tempat bagi ilmu tersebut. Karena ilmu itu tempatnya di hati, Pak. Semakin orang mengagungkan ilmu, semakin hatinya mengagungkan ilmu itu, maka ilmu itu akan semakin betah berada di hati orang tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyebutkan, wa biqadri nuqsani
haibatil ilmi fil qalbi yanqusu hadzal abdi minhu. Dan sesuai berdasarkan atau dengan berkurangnya pengagungan ilmu itu oleh seseorang, maka akan berkurang juga kadar keilmuan orang tersebut. Kemudian kata beliau, bahkan yang na'udzubillah, semakin berkurangnya pengagungan ilmu atau hati seseorang dalam mengagungkan ilmu itu, maka ilmu itu akan semakin hilang dari diri orang tersebut. Bahkan kata beliau, bisa jadi laisa fihi syai'un minal ilmi. Kalau seandainya terus berkurang pengagungan seseorang kepada ilmu, maka enggak ada lagi ilmu itu berada di dalam hati seseorang. Nauzubillah ya Pak ya. Jadi perlu Pak, kita terus mengagungkan ilmu. Dengan apa caranya? Ada yang akan beliau sebutkan kalau di dalam kitab tersebut atau kitab ini ada 20 simpul-simpul yang akan beliau sampaikan. Wallahu alam ya, kita mungkin nanti kita sampaikan berapa yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini Pak. Jadi na'udzubillah ya, kalau seandainya semakin berkurang pengagungan hati seseorang terhadap ilmu, maka akan semakin terus menipis ilmu itu ada di dalam hati orang tersebut. Bahkan bisa jadi hilang. Kata beliau tadi, laisa fihi syai'un minal ilmi. Enggak ada lagi sesuatu apapun dari atau berada di hatinya itu dari ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terkadang kita lihat Pak, ada di antara manusia ya, naudzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat orang yang dahulu rajin belajar, menuntut ilmu, tapi ya mungkin ada sesuatu yang dia lakukan yang tidak menunjukkan dia mengagungkan ilmu tersebut. Akhirnya apa? Hilang ilmu itu dari dirinya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebaliknya begitu juga. Kalau seandainya semakin orang menambah pengagungan dia terhadap ilmu, maka ilmu itu akan bertambah di dalam hatinya. Semakin dia melakukan pengagungan terhadap ilmu, maka ilmu itu akan terus bertambah di dalam dirinya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit poin yang kami ambil dari akhir dari kalimat muqaddimah yang beliau sampaikan, bahwasanya kalau seandainya ilmu itu telah hilang dari diri seseorang, maka hendaklah dia jangan pernah menyalahkan siapa-siapa, kecuali dia menyalahkan dirinya. Karena hilangnya ilmu itu pasti karena perbuatan dirinya sendiri. Tidak ada rasa pengagungan ilmu itu pada dirinya sehingga ilmu itu pun enggan untuk berada di dalam hati seseorang. Kata beliau, wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu itu tidak akan memuliakan dia. Jadi kita harus ya untuk memuliakan ilmu itu.
agar ilmu itu yang akan memuliakan diri kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat perjalanan hidup para ulama terdahulu, banyak di antara mereka yang mungkin berasal dari keluarga yang biasa saja. Bahkan ada di antara para ulama itu yang berasal dari keluarga yang mungkin ya bisa dikatakan keluarga, kalau dulu kan orang-orang dari kulit hitam atau orang Habasyah itu kan sering dijadikan budak ya. Maka di antara mereka keadaan miskin, kemudian secara nasab juga rendah gitu ya. Maka sering orang tua mereka itu mengingatkan, tidak ada sesuatu yang akan memuliakan engkau wahai anakku kecuali dengan ilmu. Maka mereka perintahkan anak-anak mereka untuk belajar. Kalau dilihat dari kekayaan tidak ada. Ya mungkin yang disebut di sini adalah dalam urusan dunia ya. Apa yang akan artinya kalau bahasa kita, apa sesuatu yang akan diri kita ini dilihat orang gitu ya. Tidak ada sesuatu apapun gitu yang bisa kita banggakan di hadapan orang lain. Maka kata orang tua mereka itu, mereka perintahkan anak-anak mereka untuk belajar. Karena dengan belajar, dengan menuntut ilmu, ilmu itulah yang akan mengangkat derajat orang tersebut. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Maka ilmu itu yang akan mengagungkan, meninggikan, memuliakan orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam agama kita ilmu itu akan bisa menjadikan pembeda. Tentu tidak sama Pak antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka oleh sebab itu ya kalimat ini hendaklah kita jadikan pelajaran agar kita terus bersemangat dalam mempelajari ilmu syar'i ini. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan, mendapatkan kalimat ilmu di dalam Al-Quran ataupun hadis, itu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan ta'zimul ilmi atau khulasah ta'zimul ilmi ini ada 20 perkara yang beliau sampaikan yang menunjukkan seseorang itu mengagungkan ilmu tersebut. Yang pertama adalah, atau beliau sebutkan yang al-ma'kidul awal atau simpul pertama yang harus ada pada diri seseorang yang menunjukkan dia mengagungkan ilmu adalah tadhiru wi'a'il ilmi. Yang pertama adalah membersihkan wadah ilmu tersebut. Jadi sebagaimana yang disebutkan dalam muqaddimah tadi, ilmu itu ada wadahnya Pak, ada tempatnya. Kata beliau, wa huwa al-qalb. Maka tempat ilmu itu adalah hati. Wi'aul ilmi itu adalah al-qalb. Tempat di mana ilmu itu akan berada adalah di hati, al-qalb ya. Sebenarnya kalau secara bahasa, qalbun itu bukan hati ya terjemahannya Pak ya. Tapi ya ini udah terjemahan yang udah terbiasa ya.
Kalau secara organ tubuh Pak, qalb itu artinya jantung. Kalau hati, organ hati itu dalam bahasa Arabnya kabid. Tapi ya kita udah terbiasa untuk menerjemahkannya dengan hati gitu ya. Maknawi juga, penerjemahan yang maknawi juga gitu. Sama kayak bahasa Inggris, hati itu apa Pak artinya bahasa Inggrisnya? Heart. Heart itu secara organ apa Pak? Jantung ya. Jadi sama Pak seperti itu. Ya jadi tempatnya ilmu itu adalah di hati ya. Tapi maknawi ya Pak ya. Kalau secara organ tubuh, qalb itu adalah jantung. Kenapa? Karena memang jantung kita yang berfungsi Pak ya. Coba lihat, kalau seandainya kita lagi gugup nih, yang berdebar apa Pak? Jantungnya bukan hatinya ya kan. Ketika kita lagi kurang semangat kan tensi darahnya yang menurun gitu. Sebenarnya yang dimaksud adalah karena jantung itu adalah pusat peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Maka di situ pusatnya gitu. Maka ilmu itu berada di situ. Dan keberadaannya itu memang akan mempengaruhi semua anggota tubuh seseorang. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa memperbaiki, kalau seandainya satu organ ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahya qalb. Dan dia adalah hati, kata Nabi SAW. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bihasabil taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Kembali lagi beliau mengingatkan bahwasanya sesuai dengan bagaimana seseorang membersihkan hatinya, seperti itu jugalah ilmu itu akan masuk ke dalam hatinya. Wa idza azdadat taharatuhu azdadat qabilatuhu lil ilmi. Apabila bertambah dia membersihkan, mensucikan hatinya, maka akan semakin bertambahlah penerimaan hati itu terhadap ilmu. Semakin kita bersihkan hati kita, maka akan semakin bertambahlah penerimaan hati tersebut dengan ilmu. Maka memang harus kita sering introspeksi Pak, diri kita, hati kita, diri kita, untuk terus kita perbaiki dari segala macam penyakit hati. Karena penyakit hati itu adalah termasuk penyakit yang berbahaya. Banyak sekali kita yang kurang sadar dengan penyakit-penyakit yang akan menggerogoti hati kita. Dan penyakit hati yang paling berbahaya adalah hasad. Ya walaupun nanti ada kesyirikan kecil ya, syirik kecil dan sebagainya. Namun penyakit hati yang terus diwariskan oleh syaitan adalah hasad. Maka oleh sebab itu hendaklah kita terus memperbaiki atau membersihkan hati kita dari segala bentuk kotoran-kotoran hati. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau juga, kalau seandainya seseorang ingin ilmu itu terus berada di dalam dirinya, di dalam hatinya, hendaklah teruslah dia untuk membersihkan hatinya.
Kemudian beliau menyebutkan fal ilmu jauharun latifun. Ilmu itu adalah mutiara yang lembut, yang berharga. La yasluhu illa lil qalbin nadhifin. Tidak akan bisa diterima kecuali dengan hati yang bersih. Fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa biqalbin nadhif. Tidak akan bisa diterima hati ilmu tersebut kecuali dengan hati yang bersih. Karena ilmu itu adalah sebuah mutiara atau sesuatu yang berharga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saking tingginya nilai ilmu itu, maka hendaklah kita terus harus membagus atau membersihkan wadah ilmu tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara logika saja, kalau misalkan kita ingin minum nih Pak, air misalkan, kita tahu nih airnya udah jelas bersih, bening. Namun kalau seandainya gelasnya kotor gitu, akankah air tadi menjadi bersih ketika dimasukkan ke dalam gelas ini? Tidak. Jadi yang namanya ilmu itu adalah sesuatu yang berharga, nilainya tinggi. Kalau seandainya ditempatkan di tempat yang tidak baik, kotor, maka tidak ada artinya nanti. Maka sebelum kita banyak terus menuntut ilmu, pertama sekali tugas kita adalah membersihkan tempatnya ilmu tersebut. Agar ketika kita menuntut ilmu, wadah yang kita sediakan sudah bersih. Sehingga keberadaan ilmu yang tadinya berharga tinggi, mulia, bersih, tetap dengan kesucian ilmu tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini, kata beliau, dan membersihkan hati itu akan kembali kepada dua perkara yang agung. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubuhat wa akhar taharatuhu min najazati syahawat. Dan membersihkan hati itu akan kembali kepada dua perkara yang agung, dua perkara yang besar. Perkara pertama adalah membersihkan hati tersebut dari najis atau kotoran-kotoran yang berupa syubhat. Yang kedua adalah membersihkan hati tersebut dari najis-najis atau kotoran-kotoran syahwat. Ya, kita lanjutkan Pak ya. Kemudian kata beliau, hafizallahu ta'ala, wa idza kunta tastahi min nadhari makhlukin mithlika ila wasakhi thawbika fastahi min nadharillahi ila qalbika. Kalau seandainya engkau malu ketika dilihat oleh orang lain atau makhluk yang sama kayak antum, kata beliau, karena atau disebabkan kotornya pakaian engkau, maka hendaklah engkau lebih malu lagi dari pandangan Allah terhadap hatimu, kata beliau. Jadi kalau seandainya kita malu nih dilihat oleh manusia akan atau dikarenakan kotornya pakaian kita, maka hendaklah kita lebih malu lagi ketika dilihat
oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kotornya hati kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan wa fihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khataya. Karena di hatimu itu ada kotoran dan keburukan, dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka kata beliau, hendaklah kita terus untuk memperhatikan hati kita, membersihkan hati tersebut. Karena kalau seandainya kita malu dilihat oleh saudara kita, kita mengenakan pakaian yang kotor, lebih malu lagi lah kita ketika Allah melihat hati kita yang mana pada hati itu banyak kotoran dan keburukan, dosa dan kesalahan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya beliau ingin menyebutkan bahwasanya hendaklah kita untuk membersihkan hati kita agar Allah melihat hati kita itu adalah bagian dari hati-hati orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengkaitkan perkataan beliau ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Beliau kaitkan perkataan beliau tersebut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada rupa kalian, wajah, tampang. Dan juga tidak akan melihat kepada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati-hati kalian dan amal kalian dan amal-amal kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak akan melihat wajah, tampang, harta. Kenapa? Karena ketampanan, kecantikan, wajah yang rupawan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang melimpah, kedudukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah enggak akan lihat itu. Namun yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian. Bersih atau tidaknya hati tersebut dan juga amal-amal yang kita kerjakan. Kemudian kembali beliau menegaskan, man tahhara qalbahu fihi ilmu halla. Barang siapa yang membersihkan hatinya, maka di situ akan bertempatnya ilmu. Nempel, Pak, ilmu itu di hati yang dibersihkan. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahu ilmu wartahala. Dan barang siapa yang tidak mengangkat kotoran najis-najis dari hatinya, maka ilmu itu akan meninggalkan hati tersebut, akan pergi ilmu tersebut dari hati-hati yang tidak dibersihkan oleh pemiliknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi poin penting yang beliau sampaikan di dalam simpul yang pertama atau hal yang pertama yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu adalah membersihkan wi'aul ilmi. Membersihkan hati yang merupakan sebagai tempat beradanya ilmu tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, simpul yang kedua, poin yang kedua yang beliau sampaikan sebagai
hal yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah al-ma'kidus tsani, ikhlasun niyah fihi, mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Maaf ya Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kami muliakan, terkadang kalau membahas niat ini orang agak kok niat lagi gitu ya. Ikhlas lagi. Kayak enggak selesai-selesai Pak pembahasan tentang ikhlas. Padahal semuanya akan kembali kepada niat tersebut. Amal kita akan kembali kepada niat. Jadi hadis pertama di dalam kitab Arba'in Nawawi itu memang harus terus kita murojaah Pak. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis ini harus hafal Pak ya. Karena kembali lagi pembahasan apapun dalam agama kita kembalinya ke hadis tersebut. Tentang amal pasti akan kembali ke hadis tersebut. Ya, beliau juga menyebutkan poin yang kedua yang harus diperhatikan para penuntut ilmu adalah ikhlas niat di dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau menyebutkan inna ikhlasal a'mali asasun qabuliha. Inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha. Sesungguhnya keikhlasan dalam sebuah amal adalah asas landasan akan diterimanya amalan tersebut. Jadi sungguhnya ikhlasnya sebuah amalan merupakan landasan akan diterimanya amalan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan wasullamu wusuliha, dan sebagai tangga akan sampainya amal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ayat yang berkaitan dengan ikhlas apa Pak? Surah. Kalau dalil dari hadis biasanya hadis innamal a'malu binniyat. Kalau ayat Al-Qur'an surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a, dan seterusnya. Ya, kalau tentang ikhlas akan kembali ke dua dalil tersebut. Dari hadis innamal a'malu binniyat, dari ayat Al-Qur'an adalah surah Al-Bayyinah. Kemudian beliau menyebutkan kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami muliakan, wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafis salih illa bi ikhlasi lillahi rabbil alamin. Apa-apa yang kita dapatkan hari ini dari para salaf terdahulu, apa-apa yang sampai pada kita pada hari ini dari orang-orang soleh terdahulu, itu karena ikhlasnya mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Pak akan sampai kepada kita hari ini ilmu ini, Al-Quran, hadis Nabi SAW, amalan-amalan yang diajarkan oleh syariat kita, kecuali karena ikhlasnya mereka dahulu belajar dan mengajarkan ilmu tersebut. Maka ketika Imam Malik ditanya, ya wahai Imam Malik, kenapa engkau menulis kitab Muwatta lagi? Padahal sudah banyak bersebaran kitab Al-Muwatta.
Kata beliau, maka nalillahi yabqa. Apa-apa yang dilandasi karena Allah akan selalu ada. Jadi keberadaan ilmu yang kita dapatkan hari ini, yang sampai pada kita hari ini, salah satu sebabnya adalah keikhlasan mereka, orang-orang terdahulu dalam menyampaikannya turun-temurun sampai kepada kita hari ini. Dan kalau kita ingin ilmu ini terus akan diwarisi oleh para generasi kita, hendaklah kita ikhlas pula dalam menyampaikannya kepada orang lain atau pada anak didik kita, terutama kepada kami nih Pak, para guru di sekolah. Hendaklah kita terus memperbaiki, memperbagus keikhlasan kita dalam mengajar, agar ilmu itu terus tetap akan ada. Tapi kalau seandainya semakin berkurangnya keikhlasan para guru, akan semakin berkurang pula lah ilmu itu diwarisi oleh generasi kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan perkataan para ulama. Salah satunya adalah qala Abu Bakar al-Murazi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah. Aku mendengar seorang laki-laki berkata kepada Abu Abdillah. Abu Abdillah di sini yang dimaksud adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seseorang laki-laki berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wa dzukira lahu as-sidqa wal ikhlasa. Maka disebutkan oleh seorang laki-laki ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang as-sidqa wal ikhlasa, kejujuran dan keikhlasan. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, faqala Abu Abdillah, bihadza irtafa'al qaum. Dengan inilah Allah akan mengangkat sebuah kaum. Itu dengan jujur dan ikhlas, maka Allah akan angkat sebuah kaum dengan keikhlasan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita kaum, sebuah lingkungan masyarakat, sebuah keluarga ataupun sebuah komunitas tertentu, lembaga tertentu, ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ahmad, syaratnya adalah dengan jujur dan ikhlas. Kata beliau, bihadzar tafa'al qaum. Dengan ini Allah akan angkat sebuah kaum. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan, wa inna ma yanalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Dan sesungguhnya seberapa banyak seseorang yang akan mendapatkan ilmu akan sesuai dengan kadar keikhlasan orang tersebut. Kemudian beliau menyebutkan tentang permasalahan niat dalam belajar atau menuntut ilmu. Maka kata beliau, wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin.
dan ikhlas dalam menuntut ilmu akan tegak dengan 4 dasar atau 4 landasan. Kata beliau yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi. Pertama, niat yang harus kita tanamkan ketika belajar ataupun menuntut ilmu adalah tujuannya untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Jadi ketika kita menuntut ilmu, haruslah kita tanamkan niat kita, tujuan kita menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Karena kita banyak nggak tahunya, Pak. Kemudian mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita itu semestinya kita sadar dulu. Memang diri kita ini adalah orang yang tidak mengetahui. Banyak hal yang kita tidak ketahui. Maka tahapan orang menuntut ilmu itu kalau dia semakin belajar akan semakin tahu dirinya tidak mengetahui apa-apa. Maka kalau orang yang tawadhu dalam belajar itu semakin dia menuntut ilmu dia semakin merasa bodoh. Karena masih banyak ternyata lautan ilmu, samudra ilmu yang belum sempat dia selami. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang beliau sebutkan adalah raf'ul jahli an khalqi bi ta'limihim wa irsyadihim. Yang kedua adalah mengangkat kebodohan dari orang lain, yaitu dengan mengajarkan mereka dan menunjukkan mereka. Lima fihi salahud dunyahum wa akhiratihim. Itu mengangkat kebodohan dari orang lain dengan cara mengajarkan mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka pada hal-hal yang akan memperbaiki keadaan dunia mereka dan ukhrawi mereka. Jadi niat kita pertama tadi kita mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian yang kedua mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Ketika kita membahas tentang mengangkat kebodohan dari diri orang lain, kita nggak usah jauh-jauh terlebih dahulu, Pak. Orang lain yang paling utama yang harus kita angkat kebodohan mereka terlebih dahulu. Pertama, kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala keluarga, maka orang lain yang dimaksud di sini adalah yang paling pertama adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita atau di bawah tanggung jawab kita. Istri, anak-anak dan seterusnya. Yaitu kita mengajari mereka, memberikan petunjuk mereka, mengarahkan mereka agar adanya kebaikan untuk dunia dan akhirat mereka. Kemudian yang ketiga, niat yang harus kita tanamkan dalam menuntut ilmu adalah ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad dayya'i, yaitu menghidupkan ilmu dan menjaganya dari hilangnya ilmu tersebut. Jadi ketika kita menuntut ilmu, belajar, kita ikhlaskan niat kita pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ada tujuan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita ketika ingin belajar tersebut. Pertama tadi menghilangkan kebodohan dari diri kita, menghilangkan kebodohan dari diri orang lain, terutama orang-orang yang di bawah
tanggungan kita dan juga orang-orang yang berada di sekitar kita, kalau memang udah bisa memungkinkan kita untuk menyebarkan kepada yang lain, maka punya kewajiban kita untuk menyampaikannya. Semua kita adalah da'i, Pak. Semua kita punya tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu ini, mengangkat kebodohan orang lain. Tapi enggak mesti ya semua kita wajib jadi ustadz, enggak. Kita enggak wajib semuanya jadi mubaligh, enggak. Tapi semua kita wajib untuk berdakwah. Kemudian yang ketiga, menghidupkan ilmu tersebut dan menjaganya agar senantiasa hidup dan tidak hilang. Harus kita tanamkan niat seperti itu dalam diri kita ketika belajar. Contohnya apa, Pak? Menghidupkan ilmu. Ketika kita telah mengilmui sesuatu, hendaklah kita mengamalkannya, membiasakannya. Terkadang ada di antara anak-anak kita lihat biasa sambil jalan minum pakai tangan kiri. Kita udah mengetahuinya. Anak-anak kita juga terkadang udah kita sampaikan. Namun tidak terbiasa gitu. Akhirnya ilmu itu tidak hidup. Membiasakan masuk rumah baca doa gitu. Membiasakan naik kendaraan baca doa. Terkadang Pak, contoh ya Pak ya. Kalau naik mobil ingat Pak baca doa. Masuk, buka pintu mobil, duduk bisa baca doa. Kalau naik motor Pak, lupa kan terkadang. Itu salah satu bentuk kita menghidupkan ilmu tersebut. Membiasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Mempopulerkannya gitu. Jadi sesuatu yang biasa aja kita dalam mengamalkan ilmu tersebut. Tidak sesuatu yang aneh atau yang agak sulit nih kita ngerjakannya, enggak. Tapi yang menjadi biasa gitu ilmu itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah bentuk kita menghidupkan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat, al-amalu bil ilmi, yaitu beramal dengan ilmu. Tujuan yang harus kita tanamkan ketika kita ingin belajar adalah yaitu beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat perjalanan para sahabat ataupun para salafun salih, para ulama terdahulu dalam pembahasan ikhlas dalam menuntut ilmu ataupun ikhlas dalam beramal, mereka sangatlah berhati-hati tentang perkara ini. Mereka sangat khawatir sekali kalau seandainya amalan-amalan yang mereka lakukan itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh disebutkan di kitab ini, pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Su'ilal Imam Ahmad, hal talabtal ilma lillahi? Pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, hal talabtal ilma lillahi? Apakah engkau menuntut ilmu itu lillah, karena Allah? Kemudian kata beliau, kata Imam Ahmad, Allahu azizun walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Kata beliau, apakah engkau menuntut ilmu itu lillah? Kata seseorang pada beliau. Allahul Aziz, kata beliau. Allah yang maha perkasa. Maksudnya, iya, aku menuntut ilmu itu karena Allah. Tapi kata beliau apa? Akan tetapi
ada sesuatu yang terkadang aku mencintai sesuatu itu. Akhirnya aku menuntut ilmu itu karena sesuatu tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pengakuan Imam Ahmad. Apalagi kita, Pak. Akan ada sesuatu yang akan membuat kita tidak ikhlas di dalam belajar tersebut. Maka disebutkan tadi para ulama terdahulu, orang-orang terdahulu itu akan cemas sekali. Proses perjalanan mereka dalam menuntut ilmu itu ikhlas enggak karena Allah? Apalagi kita, Pak, harus lebih cemas lagi mestinya. Jadi sangat sulit ya, Pak, perkara ikhlas ini. Terkadang kan kita gampang ya, Pak, yang ngomong, ya saya ikhlas, insya Allah saya ikhlas gitu ya. Tapi coba lihat para ulama, Imam Ahmad, sekali dari Imam Ahmad aja pernah mengatakan hal ini. Benar, aku menuntut ilmu itu karena Allah gitu. Namun terkadang ada sesuatu yang aku mencintai sesuatu itu, sehingga aku menuntut ilmu itu karena sesuatu tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Wa man dayya'al ikhlasa fatahu ilmun katsirun wa khairun wafirun." Barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, menghilangkan keikhlasan dari dirinya, maka ilmu itu akan pergi. Ilmu yang banyak itu akan pergi dari dirinya. Dan kebaikan-kebaikan pun akan kabur dari diri orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selain kebaikan-kebaikan yang kita harapkan ketika kita menuntut ilmu. Oleh sebab itu, janganlah sampai hilangnya keikhlasan itu akan menyebabkan hilangnya ilmu tersebut pada diri kita. Kebaikan-kebaikan itu akan pergi, Pak, kalau seandainya keikhlasan itu hilang dari diri seseorang yang menuntut ilmu. Udah habis masa atau habis usia belajar, habis tenaga, biaya. Namun karena tidak ikhlasan kita dalam belajar menuntut ilmu, akan hilanglah ilmu tersebut. Akan pergilah kebaikan-kebaikan tersebut. Na'udzubillah, tentu kita berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus bisa menjaga keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu. Ada beberapa ungkapan lagi dari para salafun saleh tentang bagaimana mereka khawatirnya amal mereka atau mereka menuntut ilmu tersebut tidak ikhlas. Kata beliau, disebutkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya ketika aku mengajarkan sebuah hadis, aku ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang aku mengajarkan hadis yang sama kepada orang lain di tempat yang lain, terkadang ada niat lain. Ada muncul niat yang lain. Ilmu pembahasan hadis yang sama diajarkan oleh beliau kepada sebuah kelompok tertentu atau manusia tertentu. Pindah ke tempat lain ada niat yang lain gitu. Maka kata beliau apa? Untuk mengajarkan satu ilmu aja terkadang ada banyak niat padanya katanya. Untuk mengajarkan satu hadis aja ternyata ada niat yang banyak pada hal tersebut.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu kalau ulama saja mengatakan fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyat, maka kalau seandainya untuk satu hadis aja banyak niat yang muncul pada diri mereka, apalagi kita, Pak. Berat, Pak, kalau kita berbicara tentang keikhlasan. Namun bagaimanapun beratnya, kita harus tetap terus berusaha untuk memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Mungkin 2 pembahasan itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini, poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam pembahasan ta'zimul ilmi ini. Pembahasan ini mungkin tidak sesuatu yang baru ya Pak ya. Namun mudah-mudahan kita jadikan menjadi sesuatu yang untuk merefresh kembali niat-niat kita di dalam belajar ataupun menuntut ilmu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.